Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Fadila Mardika, NIM 2018-53127. Pertama-tama, saya akan mempresentasikan audit sistem informasi berbasis komputer. Yang pertama, sifat pemeriksaan. Asosiasi Akuntansi Amerika mendefinisikan audit sebagai berikut. Auditing adalah sebuah proses sistematis untuk secara objektif mendapatkan dan mengevaluasi bukti mengenai pernyataan perihal tindakan dan transaksi bernilai ekonomi. Untuk memastikan tingkat kesesuaian antara pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan serta mengkomunikasikan hasil pada para pemakai yang berkepentingan. Auditing membutuhkan pendekatan langkah per langkah yang dibentuk dengan perencanaan teliti serta pemilihan dan pelaksanaan teknik yang tepat dengan hati-hati. Keterlibatan audit yaitu mengumpulkan, meninjau, dan mendokumentasikan bukti audit. Berdasarkan According Institute of Internal Auditor, tujuan dari audit internal adalah untuk mengevaluasi kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian internal perusahaan, juga menetapkan keluasan dari pelaksanaan tanggung jawab yang benar-benar dilakukan. Kelima, standar lingkup audit IIA memberikan garis besar atas tanggung jawab auditor internal. 1. Melakukan tinjauan atas keandalan dan integritas informasi operasional dan keuangan, serta bagaimana hal tersebut diidentifikasi, diukur, diklasifikasi, dan dilaporkan. 2. Menetapkan apakah sistem telah didesain untuk sesuai dengan kebijakan operasional dan pelaporan, perencanaan, prosedur hukum, dan peraturan yang berlaku. 3. Melakukan tinjauan mengenai bagaimana aset dijaga dan memverifikasi keberadaan aset tersebut. 4. Mempelajari sumber daya perusahaan untuk menetapkan seberapa efektif dan efisien mereka digunakan. 5. Melakukan tinjauan atas operasional dan program perusahaan untuk menetapkan apakah mereka telah dilaksanakan sesuai rencana dan apakah mereka dapat memenuhi tujuan-tujuan mereka. Berikut jenis-jenis kegiatan audit internal. Terdapat 3 jenis audit yang biasanya dilakukan, yaitu 1. Audit keuangan, audit sistem informasi, audit operasional atau manajemen. Jenis-jenis kegiatan audit internal. Audit keuangan memeriksa keadilan dan integritas catatan-catatan akuntansi, baik informasi keuangan dan operasional. Audit sistem informasi melakukan tinjauan atas pengendalian CIA untuk menilai kesesuaian dengan kebijakan dan prosedur pengendalian secara efektivitas dalam menjaga aset perusahaan. Jenis-jenis kegiatan audit internal. Audit operasional atau manajemen berkaitan dengan penggunaan secara ekonomis dan efisien sumber daya serta pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan menyeluruh proses audit. Seluruh audit menggunakan urutan kegiatan yang hampir sama hingga dapat dibagi ke dalam 4 langkah. 1. Merencanakan audit. 2. Mengumpulkan bukti audit. 3. Mengevaluasi bukti audit. 4. Mengkomunikasi hasil audit. Tinjauan menyeluruh proses audit. Merencanakan audit tetap di lingkup tujuan organisasi tim audit. Kembangkan pengetahuan mengenai operasional bisnis. Tinjauan hasil audit sebelumnya. Identifikasi faktor-faktor resiko, siapkan program audit.
Tinjauan menyeluruh proses audit. Mengumpulkan bukti audit, pengamatan atas kegiatan-kegiatan operasional, tinjauan dokumentasi, berdiskusi dengan para pegawai dan kuesioner, memeriksa fisik, aset, informasi, melalui pihak ketiga, melakukan ulang prosedur pembuktian dengan dokumen sumber, review analitis, dan pengambilan sampel audit. Mengevaluasi bukti audit, nilai kualitas, pengendalian internal, nilai keandalan informasi, nilai kinerja operasional, pertimbangkan kebutuhan atas bukti tambahan, pertimbangkan faktor-faktor risiko, pertimbangkan faktor-faktor materialitas, dokumentasi penemuan audit. Tinjauan menyeluruh proses audit. Mengkomunikasikan hasil audit, memformulasikan kesimpulan audit, membuat rekomendasi bagi pihak manajemen, mempersiapkan laporan audit, menyajikan hasil-hasil audit ke pihak manajemen. Audit sistem informasi. Tujuan audit sistem SIA adalah untuk meninjau dan mengevaluasi pengendalian internal yang melindungi sistem tersebut. Ketika melaksanakan audit sistem informasi, para auditor harus memastikan tujuan-tujuan berikut ini dipenuhi. 1. Perlengkapan keamanan, melindungi perlengkapan komputer, program, komunikasi, dan data dari akses yang tidak sah, modifikasi atau penghancuran. 2. Mengembangkan dan perolehan program dilaksanakan sesuai dengan otorisasi khusus dan umum dari pihak manajemen. 3. Modifikasi program dilaksanakan dengan otorisasi dengan persetujuan pihak manajemen. 4. Pemrosesan transaksi file, laporan, dan catatan komputer lainnya telah akurat dan lengkap. Audit sistem informasi. Yang kelima, data sumber yang tidak akurat atau yang tidak memiliki otoritas yang tepat diidentifikasi dengan ditandatangani sesuai dengan kebijakan manajerial yang telah ditetapkan. 6. File data komputer telah akurat, lengkap, dan dijaga kerahasiaannya. Pendekatan audit berdasarkan risiko. Pendekatan berdasarkan risiko untuk audit memberikan para auditor pemahaman yang jelas atas kesalahan dan tidak beraturan yang dapat terjadi dan risiko serta penyikapan yang terkait. Pemahaman atas hal ini memberikan dasar yang kuat untuk mengembangkan rekomendasi pada pihak manajemen mengenai bagaimana sistem mengendalikan SIA seharusnya ditingkatkan. Apakah pendekatan 4 tahap evaluasi pengendalian internal itu? 1. Tentukan ancaman yang dihadapi SIA. 2. Identifikasi prosedur pengendalian yang diimplementasikan untuk meminimalkan setiap ancaman dengan mencegah atau mendeteksi kesalahan dan ketidakberaturan. 3. Evaluasi prosedur pengendalian. Evaluasi kelemahan, kesalahan, dan tidak beraturan tidak terungkap oleh prosedur pengendalian. Jenis-jenis kesalahan dan penipuan. Yang pertama, pencurian atau kerusakan yang tidak disengaja atas hardware dan file. 2. Kehilangan pencurian atau akses tidak sah ke program file, data, dan sumber daya sistem lainnya. Modifikasi atau menggunakan secara tidak sah program dan file data. Rencana keamanan atau perlindungan informasi. 2. Pembatasan atas akses secara fisik ke perlengkapan komputer.
3. Pengendalian penyimpanan dan pengiriman data seperti enkripsi. 4. Prosedur pelindungan dari virus. 5. Menggunakan firewall. 6. Rencana pemulihan dari bencana. 7. Pemeliharaan pencegahan. 8. Asuransi sistem informasi. Kerangka untuk audit keamanan komputer. Prosedur audit tinjauan atas sistem. 1. Menginspeksi lokasi komputer. 2. Wawancara dengan personel sistem informasi mengenai prosedur keamanan. 3. Meninjau kebijakan dan prosedur. 4. Memeriksa kebijakan asuransi apabila terjadi bencana atas sistem informasi. 5. Memeriksa daftar akses sistem. 6. Memeriksa rencana pemulihan dari bencana. Pengendalian pengimbang kebijakan yang baik dalam hal personalia, penggunaan pengendalian secara efektif, pemisahan pekerjaan yang tidak boleh disatukan. Jenis-jenis kesalahan dan penipuan. Kesalahan pemrograman yang tidak disengaja. 2. Kode program yang tidak sah. Jenis prosedur pengendalian. Otorisasi manajemen atas pengembangan program dan persetujuannya untuk spesifikasi pemrograman. 2. Persetujuan pemakai atas spesifikasi pemrograman. 3. Pengujian keseluruhan atas program yang baru, pengujian penerimaan oleh pemakai, dokumentasi sistem yang lengkap. Prosedur audit, tinjauan atas sistem, tinjauan independen dan bersamaan atas proses pengembangan sistem. 2. Tinjauan prosedur dan kebijakan pengembangan atau perolehan sistem. 3. Tinjauan otorisasi sistem dan prosedur persetujuannya. 4. Tinjauan atas standar evaluasi pemrograman. Tinjauan atas standar dokumentasi program, tinjauan atas pengujian program, dan prosedur persetujuan pengujian. Proses audit uji pengendalian. Wawancara dengan pemakai mengenai keterlibatan mereka dalam perolehan atau pengembangan serta implementasi sistem. Tinjauan atas notulen rapat tim pengembangan untuk mendapat bukti keterlibatan. Memverifikasi poin-poin penting penolakan manajemen dan pemakai dalam proses pengembangan. Tinjauan atas spesifikasi pengujian, data uji, dan hasil pengujian sistem. Pengendalian pengimbang, pengendalian pemrosesan yang kokoh. Pemrosesan secara independen data uji oleh auditor. Jenis-jenis kesalahan dan penipuan. Kesalahan pemrograman tidak disengaja, kode program yang tidak sah. Jenis-jenis prosedur pengendalian. Daftar sebagai komponen program yang akan dimodifikasi, otorisasi dan persetujuan pihak manajemen atas memodifikasi program, persetujuan memakai atas perubahan spesifikasi program, pengujian keseluruhan atas perubahan program, termasuk uji penerimaan pemakai. Prosedur audit tinjauan atas sistem, tinjauan kebijakan standar dan prosedur modifikasi program. Tinjauan standar dokumentasi untuk modifikasi program. Tinjauan pengujian modifikasi program serta uji prosedur pemberian persetujuan. Diskusikan kebijakan dan prosedur modifikasi program dengan pihak manajemen, pemakai sistem dan personal sistem informasi. Prosedur audit, uji pengendalian. Verifikasi pemakai persetujuan manajemen sistem informasi atas perubahan program. Verifikasi pemakai mengenai keterlibatan dalam perencanaan dan implementasi sistem. Memverifikasikan poin-poin penting penolakan manajemen dan memakai dalam proses pengembangan. Tinjauan atas notulen rapat tim pengembangan untuk mendapatkan bukti keterlibatan. Tinjauan atas spesifikasi pengujian data uji dan hasil dari pengujian sistem. Pengendalian pengimbang, pengendalian pemrosesan yang bagus, uji audit independen untuk perubahan program yang tidak sah atau yang salah.
Jenis-jenis kesalahan penipuan: kegagalan untuk mendeteksi input data yang salah, tidak lengkap atau tidak sah. Kegagalan untuk memperbaiki kesalahan yang ditandai oleh prosedur edit data dengan tepat. Masuknya kesalahan dalam file atau database selama pembaruan. Jenis-jenis prosedur pengendalian: rutinitas edit data komputer menggunakan dengan benar label file eksternal dan internal. Prosedur perbaikan kesalahan yang efektif: daftar dan ringkasan perubahan file yang disiapkan untuk tinjauan atas departemen pemakai. Prosedur audit tinjauan sistem: meninjau ke dokumen administratif untuk standar pengendalian pemrosesan. Mengamati operasional komputer dan fungsi pengendalian data. Meninjau salinan daftar kesalahan lapor, jumlah total batch, dan daftar perubahan file. Proses audit uji pengendalian: mengevaluasi kecukupan dan kelengkapan pengendalian edit data, memverifikasi kepatuhan pada prosedur pengendalian pemrosesan dengan cara mengamati operasional komputer dan fungsi pengendalian data, menelusuri pengaturan sampel kesalahan yang ditandai oleh rutinitas edit data untuk memastikan adanya penanganan yang tepat, mengawasi sistem pemrosesan online dengan menggunakan teknik audit bersamaan. Kerangka untuk melakukan audit pengendalian pemrosesan komputer. Pengendalian pengimbang: pengendalian yang kokoh terhadap pemakai, pengendalian data sumber yang efektif. Kerangka audit pengendalian data sumber. Jenis-jenis kesalahan dan penipuan: data sumber yang tidak akurat, data sumber yang tidak sah. Jenis-jenis prosedur pengendalian: otorisasi pemakai atas input data sumber, penanganan input data sumber secara efektif oleh personal pengendalian data, mendaftar penerimaan perpindahan dan proses input data sumber, menggunakan dokumen yang dapat dikirim kembali. Prosedur audit tinjauan sistem: meninjau dokumentasi administrasi atas standar pengendalian data sumber, mendokumentasikan pengendalian data sumber akuntansi dengan menggunakan sebuah matriks pengendalian input, meninjau dokumentasi sistem akuntansi untuk mengidentifikasi isi data sumber dan pemrosesan serta pengendalian data sumber yang tertentu yang digunakan. Prosedur audit uji pengendalian: mengamati dan mengevaluasi jalan departemen pengendalian data dan prosedur pengendalian data tertentu. Merekonsiliasi sebuah sampel jumlah total bits dan menindaklanjuti penyimpangan. Memeriksa beberapa sampel data sumber akuntansi dalam hal keberadaan otoritas yang memadai. Pengendalian pengimbang: pengendalian pemrosesan yang kokoh, pengendalian yang kokoh terhadap pemakai. Jenis-jenis kesalahan dan penipuan: modifikasi yang tidak sah atas data disimpan. 2. Penghancuran atas data disimpan akibat kesalahan tidak disengaja kegagalan fungsi hardware atau software yang tidak sengaja untuk melakukan sabotase atau vandalisme. Jenis-jenis prosedur pengendalian: pengendalian pembaruan bersamaan menggunakan yang sesuai atas label file dan mekanisme red protection menggunakan software pelindungan virus. Prosedur audit tinjauan sistem: memeriksa rencana pemulihan dari bencana, mendiskusikan prosedur pengendalian file data dengan para manajemen dan operator sistem, meninjau kebijakan dan prosedur akses logika, meninjau dokumentasi atas fungsi-fungsi operasional perpustakaan file. Prosedur audit uji pengendalian: mengamati dan mengevaluasi operasional perpustakaan file, meninjau catatan pemberian dan modifikasi password, mengamati persiapan dan penyimpanan di luar lokasi kantor dari file cadangan, merekonsiliasi jumlah total file utama dengan jumlah total pengendalian yang diproses secara terpisah.
Pengendalian pengimbang, pengendalian keamanan komputer secara efektif, pengendalian pemakaian kokoh, proses yang kokoh. Beberapa program komputer yang disebut komputer audit software (GAS) atau Generalized Audit Software (GAS) telah dibuat secara khusus untuk auditor. GAS adalah program komputer yang berdasarkan spesifikasi dari auditor menghasilkan program yang dilaksanakan fungsi-fungsi audit. Langkah pertama auditor adalah memutuskan tujuan audit, mempelajari file serta database yang akan merancang laporan audit dan menetapkan bagaimana cara menghasilkan informasi ini akan dicatat dengan lembar spesifikasi yang dimasukkan ke dalam sistem input data. Fungsi umum software audit komputer: pemformatan ulang, manipulasi file, perhitungan pemilihan data, analisis data, pemrosesan file, pembuatan laporan. Tujuan audit operasional mencakup faktor-faktor seperti efektivitas, efisien, dan penyampaian tujuan. Pengumpulan bukti mencakup kegiatan-kegiatan berikut ini: meninjau kebijakan dokumentasi operasional, melakukan konfirmasi atau prosedur dengan pihak manajemen serta personal operasional. Prosedur mengumpulkan bukti PON, mengamati fungsi-fungsi dan kegiatan operasional, memeriksa rencana dan laporan keuangan serta operasional, menguji akurasi informasi operasional, menguji pengendalian. Sekian, terima kasih dari saya. Apabila ada kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.